yang sudah diberikan kemarin. Nanti agendanya hari ini kita akan melakukan uji coba secara terbimbing untuk Anda yang bisa hadir saat ini. Nanti kalau Anda misalkan berhalangan atau ada teman Anda yang berhalangan, Anda juga bisa melakukan uji coba tanpa bimbingan ya. Setelah sesi ini berakhir. Jadi yang pertama nanti kita akan mengecek bagaimana penggunaan kamera yang tepat. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan uji coba bagaimana Anda menyalin soal untuk soal isian singkat, bagaimana Anda menuliskan pernyataan di lembar jawaban isian singkat, kemudian Anda berlatih untuk mengupload jawaban isian singkat tersebut ke CBT. Ya. Dan setelah itu, kita akan melakukan hal yang serupa untuk soal uraian. Anda berlatih untuk menulis soal uraian dalam waktu 10 menit, ya, secara cepat dan akurat, karena kadang-kadang notasi matematikanya cukup banyak, jadi Anda harus hati-hati sekaligus cepat, ya. Kemudian juga Anda akan berlatih untuk mengupload jawaban soal uraian tersebut ke sistem. Ya. Oke, silahkan untuk sekarang Anda coba nyalakan kamera Anda sesuai dengan apa yang diminta. Kurang lebih seperti ini ya. Bagi yang belum bisa melakukannya, tidak apa-apa untuk saat ini. Anda hanya perlu mengetahui bahwa pengaturannya harus seperti yang terlihat di gambar ya. Kameranya Anda nyalakan dari samping sehingga bisa menangkap wajah, tangan, dan komputer Anda. Ya, seperti itu idealnya. Silahkan dicoba dulu yang ada kameranya, bisa dinyalakan kameranya. Nanti saya akan tunjukkan siapa saja yang sudah oke. Oke, misalkan di sini terlihat ada Nadia Meisa Fitri. Nah, sudah baik seperti itu, ya. Kemudian juga ada Muhammad Ezra. Mungkin lain kali agak sedikit ini agar wajahnya lebih terlihat dari samping ya, nggak hanya. Nah, biar kelihatan ekspresi wajah. Sip, Muhammad Ezra. Kemudian Henry sudah baik, ya. Anda juga perlu mengingat nanti waktu tesnya akan cukup lama sehingga Anda harus pastikan kalau Anda menggunakan HP sebagai kamera, pastikan bahwa baiknya tersambung ke charger setiap saat ya, agar tidak mati secara mendadak. Yang lain ada beberapa yang belum, yang hanya menunjukkan wajah. Misalkan ada Muhammad Rafif, yang mungkin belum di-set. Ada Joshua juga belum di-set. Kemudian ada yang Unus Sajaya juga seharusnya tidak menggunakan virtual background, Rizwan, atau juga di blur. Ya. Nanti pada pelaksanaan tesnya tidak boleh memblur background atau menggunakan virtual background. Anda harus menunjukkan suasana lingkungan tempat Anda tes sesungguhnya. Kemudian juga ada yang rame-rame ini, misalkan operator San Agustin, seharusnya tidak demikian. Satu peserta, satu kamera. Ya. Tidak boleh satu kamera dipakai untuk mengawas beramai-ramai. Ya. Itu beberapa yang bisa kita lihat. Ada Brian Saputra, oke. Muhammad
Mana hilang tadi? Muhammad siapa tadi? Muhammad Rafif, oke. Ridho, oke. Nadia nggak kelihatan komputernya. Mungkin nggak tahu bisa di landscape lain kali apa kameranya. Ya. Ya, kurang lebih Anda bisa melihat ya dari rekan-rekan Anda uh, posisi kameranya seperti apa yang diharapkan. Baik, kurang lebih Anda sudah bisa menangkap ya seperti apa yang diinginkan nanti ketika pelaksanaan tes. Kita akan memasuki uji coba yang kedua, yaitu sekarang Anda akan diminta untuk menuliskan soal dari isian singkat. Nah, ingat, ketika nanti Anda menulis jawabannya, selain jawaban yang hanya dituliskan jawabannya saja, Anda perlu menuliskan pernyataan. Ya. Nah, kalau Anda ingin tuliskan di awal, sebelum lomba berlangsung, boleh-boleh saja. Ya. Saya akan share lagi kalimat apa yang harus Anda tulis di jawaban isian singkat Anda. Ya, sebentar. Oke, silakan Anda menyalin untuk Anda siapkan mungkin di kertas kosong nanti lain kali gitu. Tapi inilah yang perlu Anda tulis pernyataannya. Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya mengerjakan tes pada hari ini secara mandiri. Apabila kelak ditemukan indikasi dan terbukti bahwa saya melakukan kecurangan dalam mengikuti tes ini, saya bersedia untuk didiskualifikasi dan Anda tanda tangan. Ya. Anda boleh tuliskannya sebelum Anda menuliskan jawaban singkat, atau Anda boleh ditulis di bagian paling bawah. Silakan. Untuk menghemat waktu, nanti ketika pelaksanaan tes, Anda sudah bisa menuliskan ini di awal. Ya, silakan saja. Oke, saya beri waktu 2 menit lagi untuk menyalin ini sebelum kita berlatih untuk menuliskan soal untuk isian singkat. Sorry, apakah Anda ngelihat sesuatu yang berbeda? Oke, ini mau saya ganti dengan menampilkan soal isian singkat. Kalau Anda belum sempat menulis dengan lengkap, mungkin Anda bisa memfotonya sekarang. Ya. Ya, saya akan stop share dalam beberapa saat lagi.
Oke, ini cuma latihan aja ya. Nanti Anda bisa melihat lagi kalimat ini. Em, Baik, berikutnya kita akan berlatih untuk Anda menulis eh, soal isian singkat. Ada 5 soal, ya tuliskan dengan hati-hati tapi dengan cukup cepat. Eh, Defaultnya akan diberikan waktu 10 menit, maksudnya idealnya Anda menuliskannya dalam waktu 10 menit, akan tetapi nanti si soalnya akan terus ditampilkan sampai 30 menit. Ya, jadi kalau misalkan Anda tidak selesai dalam 10 menit, nanti Anda ada kerugian tidak mulai mengerjakan soal secara bersamaan dengan teman Anda yang lain. Jadi setelah 10 menit, semuanya sudah punya kesempatan untuk mengerjakan soal, tetapi kalau yang belum selesai menulis, ya jadi sedikit terlambat mulai mengerjakan soalnya. Baik, kita share. Oke, silakan Anda coba tuliskan soalnya. Sebentar, saya scroll dulu. Oke, mungkin saya tampilkan dulu 3 soal pertama. Ini nanti 1 menit lagi saya geser ke atas biar Anda melihat bagian yang bawahnya. Oke, saya geser sedikit. Ya, ini sudah kelihatan semuanya.
Anda sambil bisa merasakan nanti kira-kira ada hari H-nya Anda harus lebih cepatkah atau lebih telitikah atau seperti apa? Nah, ketika Anda selesai menulis dibanding teman-teman Anda, jangan mulai mengerjakan dulu juga sebelum ada aba-aba dari juri untuk Anda mulai mengerjakan. Seperti itu ya. Ada atau tidak, saya akan tetap menampilkan ini. Silakan Anda lanjutkan menulisnya kalau bagi yang sudah selesai menulis, silakan pura-pura mengerjakan atau Anda mau nyoba dengan Sirus juga mengerjakan boleh. Beberapa menit, mungkin sekitar 5 menitan, nanti kita berlatih untuk scanning jawaban dan menguploadnya ke tempat yang telah disediakan. Jadi silakan 5 menit ke depan, Anda berpura-pura atau serius mengerjakan, silakan Anda tulis hanya jawabannya saja, ya. Jawaban akhirnya saja, tidak perlu menuliskan langkah-langkah pengerjaannya, hanya jawaban akhirnya saja. Bentar, saya stop share sebentar. Lakukan. Dia naik tarik si minimal ini. Oh, 24, 25 nggak sih kalau nggak salah?
Oh, satu tips tambahan. Sejak dari awal sebaiknya Anda sudah login ke CBT-nya ya. Sejak sebelum tes berlangsung. Meskipun Anda baru menguploadnya beberapa menit kemudian. Ya. Oke, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan. Nah, ini perlu Anda perhatikan baik-baik. Waktu di bawah ini, kalau saya klik sekarang ini belum bisa ya. Nah, jangan khawatir. Ya, Anda panik kok nggak ada tempat mengumpulkannya. Anda perhatikan baik-baik kapan dia mulai dibuka. Ini baru dibuka pukul 9.25. Sekarang 9.24 belum bisa mengupload apapun. Jadi nanti ada waktu kapan Anda bisa mengupload, meskipun Anda sudah selesai di awal, tapi Anda tidak bisa mengupload duluan. Ya, Anda akan scanning dan mengupload secara bersama-sama. Nah, silakan sekarang Anda scan lembar jawaban Anda, dan Anda bisa mencoba untuk mengumpulkannya ke sel yang disediakan. Kemudian juga di sini terlihat kapan waktu terakhir Anda bisa mengumpulkan, ini 9.25 sampai 9.40. Nah, biasanya ada tambahan waktu semenit 2 menit injury time dari waktu yang ditampilkan di sini. Misalkan 9.40 di sini mungkin Anda masih bisa mengupload 9.41 atau 9.42. Patokannya adalah kalau Anda masih bisa mengupload, lakukan saja gitu ya. Patokannya. Ya, silahkan yang berlatih scanning. Proses scanningnya harus tertangkap kamera. Yang perlu berlatih memindahkan dari HP ke laptop, juga Anda perlu memikirkan pakai jalur apa yang paling efisien. Pakai WA kah, atau pakai kabel langsung ke laptop, atau gimana. Silakan Anda bereksperimen. Penamaan file isian singkat, baik, saya tunjukkan. Oke, ketika Anda ingin mengumpulkan, terlihat seperti ini. Kemudian, add submission. Di sini ada contoh bagaimana Anda mengisinya ya. Nah, pada profil Anda bisa melihat nama Anda dan nomor peserta. Yang dimaksud dengan nomor peserta adalah nomor peserta yang ini. Ya. Kemudian, untuk isian singkat, nama filenya seperti yang Anda lihat seperti ini. Nomor peserta, underscore, nama Anda, PDF. Oke, kita coba upload. Penamaannya bisa
Anda bisa Anda lakukan sebelum Anda upload, atau penamaannya bisa Anda lakukan di sini. Jadi misalkan nomor pesan 1234679 untuk skor pertama Anda. Jangan lupa untuk save. Ketika Anda lakukan yang barusan itu belum upload dengan skor. Anda save sampai Anda melihat yang seperti ini. Ada tombol hijau dan berarti Anda sudah ini. Ya. Kula niki kaya napa langkah-langkah terus Kalau manten ada iki kaya Ya, kalau ada yang masih belum tepat, ada yang keliru, Anda bisa upload ulang misalkan, atau mengeditnya, menghapusnya, menggantikannya dengan yang lain, dengan cara mengekliknya. Ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Silakan, Anda masih punya beberapa waktu, kalau sesuai dengan di CBT tadi, Anda masih punya waktu sampai 9.40. Ya. Untuk soal isian singkat, mungkin waktunya berlebih, 15 menit, untuk hanya scanning satu halaman saja ya. Nanti yang Anda perlu melakukannya dengan lebih efisien adalah ketika Anda scanning dan upload jawaban soal uraian Anda. Karena Anda harus membaginya ke dalam 5 file yang berbeda. Setiap soal harus di-upload ke tempat yang sesuai. Kemudian penamaannya juga berbeda-beda. Dan itu tetap hanya diberikan waktu 15 menit plus mungkin ada sedikit tambahan waktu untuk bisa mengupload semua jawaban Anda tersebut. Oke, kayaknya kurang lebih Anda mendapat gambarannya ya, meskipun Anda, saya lihat sebagian besar sudah selesai. Bentar, saya cek dulu. Sudah berapa banyak yang sudah submit? Oh, baru 104. Ya, silahkan Anda yang belum. Meskipun kelihatannya simpel seperti itu, ada baiknya Anda mempraktikannya secara langsung ya. Jangan nanti ketika pelaksanaan tes, itu baru kali pertama Anda mencoba melakukan hal ini. Anda coba lakukan sekarang. Ya. Yang datang terlambat dan baru bertanya, ya mungkin Anda nanti menonton video ulang. Nanti kita mulai dengan latihan untuk mengisi soal uraian. Ya. Bagi yang terlambat, saya berikan gambaran lagi. Tadi apa yang sudah kita lakukan. Tadi soalnya ditampilkan, Anda menulis soal selama
10 menit. Anda juga menuliskan pernyataan bahwa Anda melakukan tes dengan jujur dan menandatanganinya. Kemudian setelah Anda menjawab soal, Anda scan dan upload ke tempat yang disediakan. Sekarang teman-teman Anda sedang dalam proses scanning dan upload ke sel yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah disampaikan, tidak masalah Anda tidak langsung upload dari HP, Anda boleh memindahkannya dulu ke komputer Anda, bisa lewat WhatsApp atau bisa pakai cara lainnya. Belum cukup banyak yang mencoba upload, baru 170 orang dibanding dengan 1.210 partisipan. Yang hadir di Zoom saat ini ada 630. Ya. Waktu yang tersisa untuk mengupload 9.40 ya, normalnya. Nah, Anda bisa menilai diri apakah Anda cukup terampil untuk dan upload ini. Bahkan kalau waktunya terlalu lama, ya Anda perlu berlatih agar nanti pada hari A-nya Anda bisa melakukannya dengan cepat. Harusnya Anda sudah bisa masuk login CBT-nya. Bagi yang belum, Anda harus cari tahu nanti di luar pelaksanaan CBT. Untuk yang baru bergabung, nanti kita mulai dari yang soal uraian saja. Karena cukup serupa latihannya. Oke, 3 menit lagi sampai 9.40. Ya. Sudah berapa yang submit? 217. Oke, kita meskipun belum selesai ya, kita akan coba lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menuliskan soal uraian. Kemudian Anda ya pura-pura ngerjain sesuatu, kemudian Anda nanti scanning dan upload lagi. Oke, kita akan mulai berlatih untuk menuliskan soal uraian. Ya. Normalnya 10 menit.
Nanti ketika mengumpulkan soal si uraian ini tidak perlu Anda ikutkan ya. Kalau misalkan Anda menulis soalnya dalam satu kertas yang terpisah. Tapi kalau Anda memilih misalkan menulis 5 soal ini dalam 5 kertas yang berbeda, kemudian nanti dikumpulkan sebagai jawaban untuk masing-masing soal, silahkan juga. Ya. Maaf Pak, saya nggak jelas. Progress.
Oke, nanti ketika waktu 10 menit berakhir, soalnya akan tetap ditampilkan, akan tetapi bagi rekan-rekan yang sudah selesai menulis soal, rekan-rekan bisa langsung untuk mencoba memikirkan jawabannya. Oke, pura-puranya sekarang yang 10 menitnya sudah berakhir, silahkan Anda mencoba mengerjakan beberapa soal ini. Ya. Satu soal dimulai pada kertas yang berbeda. Setiap soal dimulai pada kertas yang berbeda. Jadi soal nomor 1 dikerjakan di kertas yang terpisah dengan soal nomor 2, dengan nomor 3, dan selanjutnya. Oke, silakan Anda berlatih untuk mencoba mengerjakan kalau ada soal yang menarik yang mau Anda kerjakan. Nah, nanti ketika dikumpulkan, meskipun Anda dalam latihan ini tidak mencoba semua soal, akan tetapi Anda tetap mencoba untuk mengumpulkan kelima jawaban soal yang diminta. Meskipun nanti pada kenyataannya, pada hari pelaksanaannya, ada soal yang sama sekali Anda tidak bisa mengerjakan, Anda tetap harus mengupload lembar kosong yang diisi dengan nama peserta, nomor peserta, dan asal universitas Anda. Ya. Oke, silakan Anda bisa mencoba mengerjakan. Nah, kalau Anda lihat ke CBT Anda, di situ terlihat bahwa si selnya akan dibuka pada pukul 10. Jadi ketika Anda mengklik, mungkin nggak ada apa-apa di sana. Kalau Anda mengkliknya sekarang, Anda harus menunggu sampai si sel tersebut dibuka. Ya, silakan Anda bisa mencoba menjawab atau masih berlatih menulis
sampai pukul 10. Pak, permisi. Ya, Ini punya saya nggak bisa. Please close developer tool. Itu gimana ya? Sebentar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sekarang kita dalam proses menulis, tidak mengupload apa-apa. Bukan Pak, tadi kan seperti ini. Saya buka langsung kan. Itu nggak bisa. Langsung muncul close developer. Anda membuka apa? CBT-nya. CBT-nya. Mungkin Anda alamat CBT-nya nggak tepat. Apa alamat CBT-nya? Sudah Pak, ini sudah login seperti teman saya. Teman saya yang lain bisa, tapi punya saya belum bisa masuk. Oh. Perbedaannya, ada perbedaan apakah Anda pakai HP kah atau pakai laptop atau gimana? Pakai laptop. Pakai laptop ya. Oke, mungkin ya saya belum punya jawabannya karena yang bertanggung jawab di sistemnya pihak developer. Saya bisa menyampaikannya. Mungkin sementara Anda coba pakai device yang lain, misalkan pakai HP Anda, apakah hal yang sama terjadi juga atau enggak? Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Firman, ada yang disampaikan? Pak, saya ingin bertanya Pak tentang mengenai pernyataan dalam uraian dia Pak. Kan ini kan ada lima lembar nanti Pak. Itu 5-5-nya ditulis pernyataannya Pak di atas. Pada intinya si soalnya itu ditulis agar Anda bisa mengerjakan. Dan setelah Anda menulis soal, kita berasumsi bahwa Anda tidak perlu menggunakan komputer lagi karena soalnya sudah di sana. Jadi kalau Anda misalkan nanti tengok-tengok ke sana kemari, kita mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda gitu. Jadi si soal itu ditulis untuk keperluan Anda agar Anda bisa mengerjakan soal. Karena setelah beberapa saat, setelah 30 menit, soalnya akan di take down dan Anda hanya bermodalkan catatan soal yang Anda miliki. Ketika Anda mengumpulkan, Anda tidak harus mengumpulkan beserta soal yang sudah Anda tuliskan. Anda boleh menuliskan jawabannya saja untuk Mas. Maksud saya Pak, kan ditulis nanti pernyataan Pak kejujuran ini Pak, tiap soal. Apakah Pernyataan kejujuran hanya dituliskan di isian singkat saja, satu kali saja. Oh, di uraian tidak perlu Pak? Di uraian tidak perlu, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Izin Pak, mau bertanya, jikalau kita menggunakan 2 device dalam hari H, apakah bisa satu untuk kamera pengawasan, satu untuk kamera pribadi sambil mengerjakan soal dari sudut depan sampai sudut samping? Cukup satu saja. Satu saja. Maksudnya hanya satu saja yang masuk ke Zoom. Karena agar bisa tracking akun Anda itu yang mana gitu. Kalau ada 2 gitu, yang satu mati, nanti kita nggak tahu Anda akunnya yang mana gitu. Jadi setiap peserta hanya menggunakan satu akun Zoom saja. Mbak, izin Pak, berarti di sini yang bermainnya tuh kamera ya, bagaimana caranya kita bisa terlihatnya tuh sambil mengerjakan soal gitu ya berarti? Betul, betul.
Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ya Pak, mohon maaf mungkin jaringan jadi saya agak kurang dengar tadi yang ditanya jawaban dari Pak terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh teman tadi. Ini Pak, kan nanti ada 2 device perangkat yang digunakan kan. Satu untuk kamera untuk melihat kami untuk dalam pengajian soal ini Pak. Tapi yang Pak sampaikan bahwa pakai satu perangkat saja, Zoom saja. Terus bagaimana kalau kamera untuk melihat kami saat pengajian soal itu Pak? Opsinya adalah Anda pakai laptop, kemudian webcam-nya terhubung ke laptop Anda, dan Anda masuk ke Zoom lewat laptop Anda. Sehingga kamera pengawasnya dari webcam. Atau kamera pengawasnya, si Zoom-nya itu pakai HP juga. Gitu. Sedangkan Iya Pak, karena pengalaman ya Pak, karena pengalaman kemarin itu sempat ikut nih Pak. Nah ada 2 perangkat itu Pak, satu untuk pengawas. Agak terputus-putus, tapi saya tegaskan lagi. Untuk Zoom hanya ada satu perangkat. Ya. Itu bisa boleh pakai kamera, webcam, atau boleh pakai HP sebagai kamera. Kemudian ada perangkat yang lain yang hanya digunakan untuk scanning. Jadi secara ringkasnya seperti itu. Ya. Jadi kalau dimaksud 2 device itu, satu device-nya masuk ke Zoom, boleh pakai apapun. Kemudian satu device yang lagi khusus untuk ini. Itu harus 2 device yang terpisah. Ya. Oke, siap Pak, paham Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, Assalamualaikum. Pak, izin bertanya Pak. Pak, saya kan coba masuk tadi di bagian yang CBT-nya itu Pak, di link CBT, tapi dia nggak bisa login Pak. Lalu saya masuk ke bagian di mahasiswa dan bagian link lomba yang buka itu. Maaf, kurang tertangkap. Tapi masalah perloginan itu Anda harus kontak dengan narahubung karena saya tidak menangani hal tersebut. Ya. Jadi kalau ada permasalahan tentang kesulitan login, baik sekali Anda sudah bisa mengenalinya dari sekarang. Anda coba selesaikan permasalahan tersebut dengan menghubungi narahubung. Kalau untuk dari bagian yang detail mahasiswanya itu bisa kebuka Pak, tapi kalau dari yang CBT yang dari linknya itu tuh nggak bisa Pak. Saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu link apa yang Anda buka, kemudian dari bagian mahasiswanya juga saya kurang paham tentang proses registrasi dan lain sebagainya itu. Ya. Nanti Anda coba kontak dari Puspresnas yang mungkin ada di grup Telegram atau apa mungkin. Iya Pak, tapi untuk penguploadan jawaban yang pertama tadi sudah bisa Pak, kalau dari link yang buka di detail mahasiswa. Terus permasalahannya jadi gimana? Permasalahannya itu untuk saya buka dari link CBT-nya itu dia nggak bisa login Pak, tapi kalau untuk dari detail mahasiswa yang ada link lomba di bawah password lomba yang klik buka itu tuh dia bisa Pak. Oke, terus kenapa Anda tidak melakukan yang bisa aja gitu? Pertanyaan saya sebenarnya sama nggak Pak, takutnya itu bagian yang link yang di detail mahasiswa tuh untuk lomba yang sebenarnya gitu. Saya takutnya tuh ada salah pengisian atau bagaimana gitu Pak. Baik. Jadi untuk memastikan apakah Anda masuk ke website yang benar, Anda harus melihat tampilan seperti ini untuk saat ini. Ya.
Tampilannya begini. Kalau nggak seperti ini, berarti Anda bukan di tempat yang benar. Ya, Pak. Saya juga sudah seperti ini, Pak. Oke. Nah, berarti yang itu yang benar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini anggap yang barusan Anda sudah selesai mengerjakan dalam 1 menit ini. Sekarang bahkan Anda sudah bisa mengupload jawaban Anda. Silakan Anda mulai scan. Ini perlu dilakukan dengan seperti sesuai dengan nanti yang Anda lakukan agar Anda bisa bisa memperkirakan berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk untuk scanning dan mengupload. Kalau misalkan tadi di latihan Anda belum banyak menulis, ya pura-pura Anda punya berkas gitu, pura-pura Anda scan misalkan setiap soalnya 3 halaman gitu mungkin, ya. Anda scan meskipun bukan lembar jawaban yang sesungguhnya untuk keperluan latihan ini Anda coba ya kira-kira nanti Anda misalkan nulisnya berapa halaman. Siapa tahu Anda ada satu soal menulis jawabannya 10 halaman gitu misalkan. Ya Anda harus memperhitungkan itu semua nanti ketika pada ujian yang sesungguhnya. Ya. Jadi silakan Anda mulai scan dan upload ke sel yang diberikan. Tadi yang datang terlambat, ketika Anda mengupload caranya seperti ini, add submission. Kemudian, nah ini petunjuk bagaimana memberi nama file. Ya untuk soal uraian, nomor 1 nama filenya seperti ini, nama peserta underscore, nomor peserta underscore nama, kemudian underscore nomor. Ya. Nah nomor pesertanya yang mana? Nomor pesertanya bisa dilihat di profil Anda. Ini misalkan peserta Wendy Tianujaya, nama pesertanya ini, maka penamaannya ya Wendy Tianujaya underscore. Saya beri contoh. Nah untuk upload ini bisa Anda drag and drop atau Anda klik. Di sini akan saya coba klik, kemudian pilih file. Misalkan kita upload ini misalkan. Nah, Anda bisa beri namanya di sini ya. Ada 2 opsi tadi. Anda bisa beri nama di awal sebelum Anda upload atau Anda beri nama ketika Anda melakukan penguploadan. Di sini misalkan nomor pesertanya 123456789, nama saya. Ini nomor 1. Kemudian Anda upload. Ya. Nah, belum selesai apa yang barusan kita lakukan, kita harus tekan lagi save changes. Kita save. Baru setelah ada yang hijau-hijau ini, warna hijau ini, Maaf, Pak. Anda sudah mengerjakan sebentar. Izin, Pak. Ya. Pak, izin di Papua ini udah sholat Jumat, jadi... Silakan, Anda sudah menangkap kurang lebih prosedurnya seperti apa. Kalau baik. Mau keluar duluan, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Kalau mau mengedit, misalkan namanya ternyata nama filenya belum benar, misalkan diklik, Anda bisa edit. Ternyata ini Anda mengerjakan atau ya misalkan kurang nomor ininya. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk author tuh apakah perlu diisi, Pak? Nggak usah. Nggak usah ya? Kasih, Pak. Kalau misalkan salah upload, Anda bisa hapus file yang sebelumnya. Kemudian Anda bisa upload kembali file yang benar. Sebentar. Ya.
Kita coba pakai drag and drop. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Sebentar, saya pakai share screen semuanya dulu. Share screen. Oke, kalau drag and drop, nggak mau dia. Oke, misalkan mana tadi? Ini kita mau drag ke sini ya. Disorot, kemudian Anda tarik, pindahkan ke situ. Ya, bisa juga Anda lakukan seperti itu. Nah, cuman kalau drag and drop, bertanya, Pak. Sebentar, saya selesaikan dulu yang ini. Anda klik dulu, baru Anda beri nama sesuai yang diminta. Ya, silakan yang mau bertanya barusan. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini kan Pak, ada link untuk CBT tadi Pak. Itu untuk username dan passwordnya pakai yang mana Pak? Apakah pakai yang di akun kemarin yang sama, username yang sama dengan akun kemarin, atau username lomba yang ada dalam akun itu Pak? Itu Anda tanya ke teman Anda ya, saya nggak tahu persis. Atau tanya ke Puspresnasnya. Oh iya, baik Pak. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk nomor peserta saya Pak, yang di detail mahasiswa itu beda sama yang ada di tempat upload di CBT-nya Pak. Kalau di akun peserta itu 0211. Kalau di CBT 1102 itu yang mana ya Pak untuk penamaan filenya? Oke, yang di CBT saja. Baik, makasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, baik, terima kasih. Pak, pengalaman kemarin itu sebelum upload isian singkat sama uraian itu Pak, fakta integritas sudah harus dikirimkan ya, disubmit. Apakah sama untuk tahun ini juga? Betul. Tapi Anda bisa mengisi fakta integritasnya mulai dari sekarang. Oh, boleh dari sekarang juga bisa Pak? Boleh. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk hari ini kan tryout masih, dan untuk pengumpulannya itu masih dalam rangka percobaan nih kan Pak. Nah, sekarang ini saya sudah mencoba tadi untuk mengupload soal uraian nomor 1. Nah, setelah itu apakah harus dikumpulkan semua Pak sampai nomor 5 Pak? Baiknya biar Anda tahu persis seperti apa nantinya, Anda kumpulkan aja, mau kertas kosong atau apa, ya. Dikumpulkan saja. Dicoba dulu ya Pak sampai pengumpulan sampai. Betul. Untuk Anda bisa mengira-ngira banyaknya waktu yang Anda perlukan untuk mengupload itu semua gitu. Nanti Anda pikir bahwa Anda bisa melakukannya dengan cepat, ternyata kalau 5 soal ternyata kurang waktunya gitu ya. Jadi sebaiknya dicoba semuanya. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini sampai 10.15 ya, waktu normal pengumpulannya. 10.15. Jadi anggap sekarang bahwa Anda punya waktu sampai 10.15 untuk mengumpulkan. Jangan berharap bahwa nanti pasti akan selalu diberikan kelonggaran agar Anda bisa mengupload belakangan. Sambil juga kita mengetes sistem CBT kita apakah dia tahan terhadap
adanya penguploadan file dalam waktu yang serentak gitu. Pak, izin bertanya. Silakan. Yang untuk isian singkat, jika belum upload file, cuman waktunya sudah habis, berarti sudah tidak bisa up ya, Pak? Betul, demikian. Jadi kalau misalkan Anda terlambat datangnya gitu, misalkan sudah selesai isian singkatnya, ya sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Atau Anda terlewat dari waktu yang terakhir Anda bisa mengumpulkan isian singkat, juga Anda tidak bisa mengumpulkannya lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan untuk menjelaskan ulang bagaimana cara mengupload. Saya share lagi ya. Ini misalkan kita mau upload soal nomor 2. Anda tekan add submission. Halo Pak. Bentar, saya menjawab pertanyaan teman Anda dulu. Kemudian penamaan filenya seperti ini. Kalau Anda mengumpulkan soal nomor 2, maka nama filenya, nomor peserta, kemudian nama Anda, underscore 2. Ya. Nomor peserta itu adalah nomor peserta yang berada di CBT Anda. Oke, cara mengupload, Anda klik, kemudian cari filenya, kemudian Anda upload file yang Anda inginkan. Kemudian di sini Anda bisa beri nama sesuai dengan yang diminta tadi. Nomor peserta, kemudian nama Anda, dan ini mengumpulkan soal nomor 2. Authornya dibiarkan saja. Kalau sudah diisi, dibiarkan. Kalau kosong juga dibiarkan. Anda tidak perlu mengotak-atik yang authornya. Hanya save as-nya aja. Kemudian Anda upload. Jangan lupa untuk di-save. Setelah ada tulisan bahwa penguploadan sukses, barulah ini menunjukkan bahwa Anda sudah mengupload dengan sempurna ke sistem. Seperti itu. Ya. Silakan yang tadi yang ingin bertanya. Izin Pak. Mungkin tadi agak sedikit terlambat. Untuk penamaan file di isian singkatnya itu bagaimana Pak? Mirip dengan ini, tanpa ada nomor. Jadi hanya nomor peserta underscore nama Anda saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yep. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk misalnya kalau udah selesai semua sampai uraian udah dan semua itu bisa log out kan? Atau gimana? Ya. Dia bisa log out ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Makasih. Terus Jadi, untuk saya mau tanya tentang isian singkatnya itu, kan untuk 5 nomor itu, Pak, untuk menyalin soalnya, itu di satu kertas semua ya? Nomor 1 sampai nomor 5 itu cuma satu kertas ya, Pak? Betul. Satu kertas saja. Jadi misalnya nomor 1 saya tulis soalnya, terus di bawahnya itu langsung jawaban, terus nomor 2 lagi kayak gitu ya, Pak? Tanpa soal juga nggak apa-apa. Hanya jawabannya saja. Oh, baik, Pak. Jadi soalnya bisa ditulis terpisah, tapi itu nggak disubmit kan, Pak? Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang hari pertama itu kan format filenya itu penamaannya kan nomor peserta, yang isian singkat ya, nomor peserta underscore nama peserta kan? Ya. Itu berarti hari pertama dengan hari kedua namanya sama ya? Betul, sama. Jadi Anda hati-hati agar jangan sampai tertukar ya. Siap. Di sistem kita nggak akan tertukar karena selnya berbeda gitu. Tapi di tempat Anda mungkin Anda perlu memikirkan gimana caranya biar tidak tertukar dengan file hari sebelumnya. Mungkin saran saya penamaannya nanti ketika Anda mengupload gitu, bukan di komputer Anda.
Jadi ketika Anda upload, baru Anda beri nama sesuai dengan yang diminta. Nah, nanti bisa terlihat yang mana yang sudah Anda kumpulkan, ini berwarna hijau gini, dan gitu misalnya. Ya, ini artinya sudah Anda kumpulkan. Pak, saya Oke, ingin ini bertanya. silakan. Itu kalau untuk nama Zoom-nya tuh gimana ya Pak aturannya ya? Untuk nama Zoom-nya nanti akan diberitahukan oleh oleh koordinator ketika pelaksanaan tes ya. Nanti screen name ya maksud Anda ya. Oh iya. Ya, Kamera, Dok. Anda akan diarahkan masuk ke Zoom yang mana dan bagaimana cara menamai screen name Anda. Makasih, Pak. Oke, ini sudah 10.15. Nah, mungkin bagi Anda yang mencoba, meskipun sudah 10.15, Anda masih bisa mengupload. Itu dikarenakan kita memberikan sedikit waktu tambahan injury time agar Anda masih bisa tetap mengupload. Ya. Tapi kalau waktunya sudah 10.15 itu Anda sudah diberikan warning bahwa ya Anda mungkin hanya punya waktu 1 menit, 2 menit lagi gitu untuk bisa mengumpulkan semuanya. Ya. Oke, silakan Anda coba dimanfaatkan waktu injury time ini kalau belum selesai upload. Ya. Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Sesi 1 untuk yang isian singkat itu waktu untuk pengumpulannya berapa menit? Waktu pengumpulan juga 15 menit juga. 15 menit. Ya. Untuk Sama yang sesi seperti 2? uraian juga. Untuk yang sesi 2? Sama juga. Untuk 5 soalnya 15 menit total. Betul. Oke. Oh iya, itu bisa kalau terlambat berarti nggak bisa dikumpulkan ya? Atau masih bisa? Ya, kita masih beri tambahan waktu beberapa menit, 3 menit mungkin ya. Tapi kalau nanti ada kasus-kasus khusus bisa kita tangani, bisa dikumpulkan di tempat lain. Akan tetapi jangan ini dijadikan sebagai nanti bakal diterima juga gitu. Karena mungkin kita bisa mengenforce ada penalti kalau Anda terlambat ya. Tapi kita berusaha untuk menerima jawaban Anda kalau memang permasalahannya masuk akal. Katakanlah ada permasalahan teknis sehingga Anda kesulitan untuk upload. Anda sudah nyoba upload dari tadi, cuman nggak terupload gitu misalkan. Ya, nanti kita bisa mencoba cari cara agar tetap bisa menerima jawaban Anda. Meskipun Anda bisa kena penalti karena tidak mengumpulkan pada frame waktu yang sudah ditentukan. Jadi idealnya Anda coba sedapat mungkin untuk bisa mengupload pada frame time yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Oke, saya pikir udah 10.18, saya coba upload, kayaknya udah nggak bisa lagi. Mungkin coba kita lihat seperti apa tampilannya. Seperti ini tampilannya ketika Anda sudah tidak bisa mengupload lagi ya. Jadi jangan panik, ya artinya Anda sudah sudah kehabisan waktu untuk pengumpulan. Anda bisa menghubungi juri yang ada di Zoom Anda untuk menyampaikan permasalahan Anda, kenapa Anda nggak bisa upload. Nanti mungkin juri di Zoom Anda akan mencarikan solusinya. Dan juga menanyakan alasan kenapa Anda tidak bisa mengupload sesuai waktu yang sudah ditentukan. Baik, demikian proses latihannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir, 1-2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Pak, izin bertanya lagi. Itu kan nanti soal isian singkat sama uraiannya kan disalin kan? Betul. Dari Zoom. Nah, itu apakah soal yang disalin itu juga di-scan atau cuma nanti jawabannya aja yang difoto? Jawabannya saja. Soalnya tidak mesti. Terus kalau nggak salah di
di jawabannya itu ditulis statement yang dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya mengerjakan tes pada hari ini secara mandiri sampai seterusnya. Nah, itu ditulis setiap lembar atau setiap gimana? Hanya ditulis di isian singkat saja, satu kali saja. Dan Anda bisa ditulis sebelum Anda masuk, sebelum tes berlangsung misalkan. Anda sudah persiapkan di awal gitu boleh juga. Oh, Hanya berarti, satu kali saja. Di berarti, isian singkat saja. Oh, berarti uraian nggak usah ya? Uraian tidak usah. Oh ya, siap. Oh, ini mungkin ada yang ini apa permasalahan filenya harus PDF ya, di-scan sebagai PDF. Bagi yang belum berhasil, nanti kita akan buka lagi agar teman-teman mungkin yang karena berhalangan sholat Jumat atau halangan lainnya bisa melakukan latihan proses penguploadan ya di luar sesi terbimbing yang kita lakukan saat ini. Mungkin demikian sesi kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya berlangsung dengan lancar dan Anda bisa mengerjakan soal sebaik mungkin. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan Anda boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih. Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Ya, udah bang. Udah. makasih Pak. Terima kasih Pak.